Kalau kalian sering nobar dan nontonnya itu dari HP, ya udah pasti kekecilan lah. Dan kalau kalian punya LED TV pun nggak semua support wireless display, kecuali kalian sudah pakai Android TV. Dan disinilah aku ada satu alat, namanya PX 4K UHD Wireless Display Receiver. Dia ini resolusinya udah support 4K, jadi kita bisa wireless display secara 4K, terutama buat TV kalian yang sudah 4K. Dan terkadang ya Android TV pun sinyalnya kurang gitu. Makanya lah di sini ada PX 4K UHD ini. Dia di sini 360 derajat, jadi kalian mau di sudut manapun dia tetap ngedetect, sinyalnya tetap stabil, dan jaraknya ini yang penting, bisa sampai 30 meter. Dan untuk portnya ini dia micro HDMI, dan aku pun nggak tahu isi portnya bagaimana, tapi kalau untuk alat konektivitas seperti ini, PX sih bisa dibilang top ya, brand yang kualitasnya oke dan juga top, tapi memang harganya ya lumayan lah, dan kalian bisa cek di Kondensity. Oke, untuk fiturnya seperti ini, kalian silahkan baca aja, nggak usah banyak ahli cerita, pokoknya dia 2,4 sampai 5 GHz support, dan bagian belakangnya seperti ini, dan kita langsung buka aja. 1, 2, 3, rap. Sip, kotak kosong kita singkirin. Yang pertama kita dapat kabel, dan konektivitas ke receivernya ini dia pakai micro HDMI, dan konektivitas ke layarnya itu menggunakan HDMI full. Nah, jadi aman, nggak perlu khawatir. Karena di kotaknya itu agak scary dikit sih, katanya micro HDMI. Kalau itu sih harus beli converter lagi. Di TV kita tetap pakai HDMI, jadi aman. Dan juga dia ada port USB untuk ngambil power. Jadi ini harus dicolok ya, kalau nggak dicolok nggak nyala gitu. Dan juga di TV-TV zaman sekarang itu dia udah ada port USB-nya, jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu tambah port-port lagi, nggak perlu tarik-tarik kabel pakai kepala charger lagi, dan aman kalau TV sekarang. Untuk panjang kabelnya ini dia ada ditutup, ini kita buka dulu. Nah, yang panjang itu USB-nya, karena terkadang USB jaraknya jauh, kita singkirin. Kedua itu kita dapat buku panduan penggunaan. Soalnya penggunaannya ini gampang kali. Gampangnya di mana? Gampangnya ya ini, kalian tinggal colok aja, kemudian kalian silakan buka cache di HP kalian, ya udah wireless display gitu aja sih. Sekarang kita lihat receivernya, bagian depannya seperti ini, dia cuma punya satu tombol untuk on off harusnya. Bagian samping-sampingnya nggak ada, dan bagian belakang polosan. Udah gitu aja. Dan di bagian bawah ada port micro HDMI-nya. Udah tinggal kita colok, dan ya udah ini nanti kita colok ke TV ataupun ke monitor. Jadi karena di sini nggak ada TV, kita contohkannya di monitor belakang aku ini aja ya. Dan kalau kalian tanya kenapa PC di belakang ini cuma BIOS, dan ini adalah bentuk protes karena harga SSD yang begitu mahal. Sampai nggak ada SSD-nya di dalam ku jual. Karena kemarin ada rakitan gadgetroom.id, karena kita jual komputer bekas juga, dan kita juga ada jasa rakit, jadi saking kurangnya partnya aku ambil dari sini. Jadi sekarang kita bakalan setup untuk konektivitas ke monitor belakang. Oke, sekarang kita bakalan colok PX ini ke monitor. Oke, caranya itu ya kita tinggal colok HDMI-nya aja ke monitornya. Oke, kemudian bagian ini power USB-nya ini kan nggak ada ya di monitor nih, jadi kalian harus pakai kepala charger gitu. Nah, ini sebagai contoh aku pakai power bank aja deh, karena ini cuman ya untuk demo aja istilahnya. Nah, ini dicolok dia langsung nyala. Otomatis kalian harus sediakan kepala charger gitu, karena monitor nggak ada port USB-nya. Dan kita bakal melihat tampilannya. Oke, di tampilan awal ini dia udah ada ngasih tahu kita gimana cara pakainya. Kalau Android itu pengaturan fitur proyeksi dan pilih perangkat ini, dan kalau untuk iPhone ya juga sama, dan ini istilahnya ini cache ya. Jadi kita tinggal cache aja, dan otomatis dia udah ada sinyal gitu. Jadi pertama itu kita coba koneksikan ke iPhone dulu, dan tutorialnya udah di sini. Pertama itu dia minta kita scan untuk WiFi-nya, jadi kita harus connect ke WiFi-nya mereka dulu. Oke, terus bergabung. Sudah terkoneksi ke PX ya, dan sekarang tugas kita tinggal pencet ini, pencerminan layar. Nah, pencerminan layar dia udah langsung ada nih. Kita langsung klik aja, dan sekarang kita langsung uji aja. Jadi secara responsivitas oke, dan nanti kita bakalan tes jarak, apakah di jarak 30 meter, dan ini aku pengujiannya di lantai bawah aja langsung, karena kan terhalang tembok ya, otomatis dia bakalan susah gitu sinyalnya. Tapi ada satu masalah ya, kalau misalkan kalian HP-nya WiFi only, nah kalian jadi nggak bisa ini putar video nih, karena wifi-nya sudah dipakai oleh PX. Jadi kelemahannya itu. Jadi cocoknya dipakai untuk apa? Untuk misalkan persentase dan lain-lain. Jadi kalau iPhone sudah selesai, kita disconnect. Nah, sekarang kita bakalan coba di Android aku yang sangat mengenaskan nih. Nah, kalian tengok. Nah, sampai kayak gini letak-letak, kalian tengok. Sekarang kita bakalan coba di Android, dan ini aku sampai screen record juga deh. Sekarang tugas kita itu adalah masuk ke QR code ya. Oke, kita memindahin. Oke, hubung ke jaringan ya, sudah terkoneksi. WiFi-nya namanya ini PX ya. Oke, jadi karena sudah, sekarang kita masuk ke cache. Cache itu kalau Android itu namanya proyeksi.
Hubungkan perangkat saudara. Oke, sudah masuk. 1, 2, 3. Bakalan connect gitu. Nah, ini kenapa patah-patah? Aku screen record. Aku matikan dulu screen recordnya biar lancar. Oke, jadi nggak apa-apa. Ini kita contohkan saja. Contoh misalnya kita nonton Gadget In misalkan. Oke, kalau misalkan kalian tanya, Bang, audionya gimana? Audionya itu udah connect ke HDMI ya. Jadi ini audio sekaligus video, jadi aman. Dan secara responsivitas cuma ada delay ya sekitar 0,5 detik lah. Dan ini masih tergolong lancar. Dan kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau nonton kan jadi lebih besar layarnya gitu. Audionya juga udah ngikut ke HDMI. Jadi nggak perlu takut lagi gitu. Tinggal kalian colokkan aja TV kalian ke speaker kalau mau lebih gede gitu. Oke, jadi sekarang aku bakalan coba. Kira-kira kalau misalkan aku turun ke bawah masih connect nggak? Oke, jadi sekarang kita ganti HP ya. Dan ini aku turun ke bawah ya. Masih ada? Masih gerak? Aku gerak-gerak terus gini ya. Oke, dia stuck. Agak patah-patah. Oh, berarti ini kehalang tembok. Ini karena kehalang tembok. Nggak bisa dia. Masih. Ah. Boleh patah-patah. Oke lah, sesuai klaim lah, karena ini memang kehalang tembok sih. Tapi kalau misalkan nggak kehalang tembok, harusnya aman ya. Nah, masih aman, nah itu masih gerak. Kalau aku kesini pun, ini? Oke, berarti dia nggak bisa kehalang tembok ya. Dan dari segi jarak sih lumayan jauh ya. Jadi kalau dia case yang biasa itu kurang lebih mirip sih. Cuman ini ya lebih bagus sedikit lah. Karena kalau case yang kayak misalkan di sana kan ada proyektor yang atas itu ujung. Nah, tidak seresponsif ini. Dia agak jauh dikit aja udah patah-patah. Digerakin dikit aja device-nya udah patah-patah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita udah cobain PX wireless display ini. Dan pertanyaannya adalah PX ini paling cocok dipakai untuk siapa gitu? Yang pertama adalah kalau misalkan kalian seorang mahasiswa atau ataupun kalian pemilik sekolah, kalian ada bisnis yang intinya itu sering pakai proyektor gitu. Dan kalau kalian masih pakai proyektor kayak Epson gitu, yang dia belum ada wireless display-nya, itu repot gitu. Bahkan gimana Gil yang tadi kau bilang? Ini ya, aku selalu kayak misalnya disuruh tuh sama dosen, kayak, wah ngambilin ini dulu dong HDMI-nya. Soalnya nggak bisa pakai wifi di sini. Nah, itu dia. Kan repot. Bahkan sampai sekarang aja itu, maksudnya case seperti itu ada. Dan kampusnya itu bukan kampus-kampus kecil loh gitu. Makanya, udahlah, kalian pemilik sekolah, kalau misalnya kalian tonton ini, udah kalian beli ini aja. Sinyalnya cukup stabil, yang penting jangan kena tembok aja. Jadi, paling penting dipakai untuk itu. Yang kedua, kalau misalkan kalian mau nobar, kalian bisa pakai ini. Nah, ini aku langsung contohkan dari HP langsung wireless display ke sini. Untuk kualitasnya, ya nggak ada bedanya. Kayak kita pakai kabel HDMI gitu. Tidak ada penurunan kualitas video baik detail maupun kejelihannya tetap sama gitu. Next, kalau kalian tanya kekurangannya ini apa Bang? Nah, kekurangannya ini sebenarnya harus kalian pikirin juga, karena kalau kalian sudah koneksikan PX ini ke device kalian, maka WiFi yang masuk ini yaudah WiFi perangkat PX itu, sementara perangkat PX itu nggak ada WiFi-nya, nggak ada sinyal internetnya. Makanya kalau kalian mau presentasikan sesuatu, pastikan semuanya itu offline. Kalau misalnya kalian mau koneksikan online, karena di HP kan masih ada data saluler gitu. Sementara kalau di laptop itu, yaitu kalian nggak bisa pakai WiFi, kecuali di kampus kalian ada RJ45, kalian colokkan ya udah bisa aja sih gitu. Jadi WiFi-nya otomatis kepake untuk perangkat PX. Jadi itu aja sih. Kalau misalkan kalian pakai TV Android kan dia nggak perlu sampai connect WiFi ke Android TV-nya, nggak usah ya. Kita tinggal pencet cache dan dia langsung connect gitu. Jadi tidak mengganggu koneksi WiFi. Tapi secara fungsi ini oke. Kalian pikir-pikir dulu, karena tadi kita udah tes kehalang tembok, dia sinyalnya udah mulai nggak bagus gitu. Bahkan di jarak 10 meter aja gitu. Nah, jadi PX ini durable, daya tahannya oke. Aku dari dulu udah pakai PX, belum ada PX aku yang rusak, masih aman sampai sekarang meskipun udah 2-3 tahun gitu. Ya, walaupun harganya agak sedikit pricey, tapi ya sesuai lah, durable-nya oke, kualitasnya juga oke. Dan kalau kalian penasaran, kebetulan ada promo ini, kalian cek aja di Kondensity untuk harganya, atau kalian cek di keranjang bawah. Jadi kurang lebih seperti itu. Rekomendasi nggak? Rekomendasi kalau misalkan box for kalian sesuai gitu dengan aku yang bilang tadi. Jadi kalian kalau punya pertanyaan, kalian silahkan komen aja, dan kalian silahkan follow sosial media kita, ada TikTok, IG, dan segala macam. Kalian cek aja di Kondensity. Dan barang bekas review kita juga jual di gadgetroomstore.id, dan linknya itu di Kondensity. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Aku Henry Kiang dari Meja Unbox, dan aku udah capek naik turun tangga tadi, jadi sampai jumpa. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian komen aja, nanti bakal aku jawab. Tenang aja.